Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Yang ada laptop boleh dibuka, tapi khusus untuk pelajaran fikih. Jangan buka yang lain. Kalau seandainya tidak buka, kita boleh lihat di sini. Perhatikan. Masih ingat kemarin, zakat disebut ibadah dua arah. Lupa. Apa? Masih ingat? Apa? Masih apa? Apa? Yang jelas jangan. Tidak dengar Bapak. Tidak apa-apa salah nak. Perhatikan ya, dalam proses belajar, salah itu tak masalah, nanti dibenerin. Sama halnya kayak gini nak, kalian belajar Al-Quran, salah, pahalanya pahalanya 2. Bapak ulang ya, kalian proses belajar, usaha, kesusahan, maka pahalanya 2. Salah, tak masalah. Dosa, tidak. Kenapa? Proses belajar. Tapi harus berusaha untuk dibenarkan. Ya, apa nak? Nah, vertikal horizontal ya. Zakat fitrah, zakat disebut ibadah dua arah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Berbeda halnya dengan sholat. Kalau dengan sholat itu hanya ke atas saja. Jelas sampai sini? Masih ada yang ditanya materi yang kemarin? Tidak ada Pak. Apa udah ada? Tidak belajar apa sudah lupa? Lupa. Bapak ulangi. Zakat secara bahasa berarti suci. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ya, suci. Kemudian tumbuh, berkembang, berkah. Baik. Inilah zakat secara bahasa. Kalau seandainya kita tanya, apa itu zakat secara bahasa? Ini semua jawabannya. Sama kayak gini. Salat secara bahasa apa? Astagfirullahaladzim. Doa. Salat secara bahasa doa. Puasa secara bahasa apa? Secara bahasa Bapak bukan menyanyi syariat. Puasa secara bahasa Salam. Cepat. 1, 2. Kurang 1 nak yang kosong. Satunya PMR. UKS. Ya, puasa secara bahasa ya, menahan lapar dan haus. Atau puasa secara bahasa diam, tidak makan, tidak minum, tidak bicara, itu secara bahasa. Diam itu puasa secara bahasa. Tapi secara syariat tidak. Zakat secara bahasa, secara syariat nggak susah. Ini dalilnya ada di Al-Quran. Kalau mau, alangkah susah nih. Mana bawa nak? Ada. Ini. Ucuk bawah kiri. Mana? Oh ini. Nah, secara istilah, apa itu zakat kadar harta? Masih ingat apa itu kadar? Ukuran tertentu yang telah memenuhi syarat dan wajib diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai syariat. Masih ingat berapa orang yang berhak menerima zakat? Bapak ulangi, yang berhak menerima zakat berapa? 8. 1, fakir, miskin, apa? Amil, mu'alaf,
Sabilillah. Gharimin. Sudah. Apa? Hamba saya. Sabilillah sudah ada tadi. Kurang satu. Sudah belum? Ya, sudah. 8, pas ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian dalilnya ini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan nak, inilah dalil daripada Al-Quran. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian dari harta mereka shadaqah. Maksudnya shadaqah di sini adalah zakat. Kemarin kita sudah bahas, sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang wajib dikategorikan zakat. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada ya. Ini tinggal ngulang agak cepat nih. Surat Al-Baqarah juga seperti itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini dalil kewajiban. Pak, zakat itu wajib enggak? Wajib. Dari mana dalilnya? Ini, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan keluarkan, tunaikanlah zakat. Ini dalilnya. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada ya. Nah, sekarang orang yang mustahik zakat. Kita ulang sekali lagi. Orang yang berhak menerima zakat tadi dikatakan ada 8. Yang pertama, fuqara. Yang kedua, miskin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuqara. Apa itu fuqara? Fakir. Atau dia pegawai atau kerjaan, tapi gajinya, kebutuhan dia sehari semalam 30.000, gaji dia 10.000. Ya, gaji dia di bawah setengah, di bawah 15. Maka dikategorikan fakir. Apa itu miskin? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Dia punya pekerjaan, sehari 30.000, dia bekerja ke orang, gajinya cuma 20.000 sehari. Maka disebut dengan miskin, lebih dari setengah. Kalau fakir, di bawah lagi. Amil. Nah, petugas pengumpul zakat dan pendistribusi. Perhatikan nak. Kalau yang bisa pakai pena, oh ini. Kalau ini nak, ya, meskipun kaya, berhak menerima zakat. Bapak ulangi ya. Amil, meskipun kaya, dia berhak menerima zakat. Beda dengan, Pak, kok zakat kepada wong kaya, Pak? Apa dia? Gawean dia? Selain ada mungkin ada peternakan dan segala macam, dia juga bertugas sebagai ngambil dan menyalurkan. Maka boleh mengambil bagian zakat. Jelas sampai sini? Nah, namun amil ini harus yang sah secara administrasi, secara pemerintah harus sah. Kalau tidak sah, maka tidak bisa. Contoh misal, ada musola, perhatikan ya, ada musola atau masjid. Dia membuat kepanitiaan di masjid biasanya kalau Idul Fitri, ya, mungkin yang laki-laki sering nimbrung di masjid, di musola, nerima atau lihat uang bayar zakat, memberikan zakat, maka dia tidak berhak menerima. Apa alasannya? Dia bukan amil. Dia hanya wakil. Tutup nak. Jelas sampai sini? Kalian kalau bayar zakat kemana? Zakat fitrah. Masjid. Kenapa nak? Ada makhluk halus lagi. Ada kate nak. Siang-siang nak. Sebenarnya. Tutup. Siang-siang takut.
Perhatikan. Kalian kalau zakat fitrah kemana bayarnya? Ngasihnya rata-rata ke masjid, tidak? Nah, orang yang di masjid itu yang menerima zakat tidak boleh mengambil bagiannya. Kenapa? Dia bukan amil, dia hanya ya waalaikumsalam. Perhatikan, dia bukan amil, dia hanya amil, dia hanya wakil. Ngambil atau nunggu kemudian menyalurkan. Boleh ngambil bagian? Tidak. Jelas sampai sini? Yang di masjid ya, itu udah boleh mengambil bagian. Apa? Karena dia bukan amil, wakil. Jelas sampai sini? Kayak gini. Perhatikan, sama kayak gini. Bapak saat zakat fitrah manggil kalian. Nak, sini nak. Ini apa? Zakat Bapak tolong kasihkan ke si fulan. Ini sudah Bapak niatin, kasihkan ke si A, ke si B, ke si C. Maka dia dikatakan wakil. Sama halnya yang di masjid di musola, kecuali kalau ada SK langsung yang menyatakan dia amil. Ya, sampai sini ada yang tanya? Apa nak? Ya dapat pahala nak, tapi dia tidak berhak mengambil bagiannya. Nah, astagfirullahaladzim. Siang-siang nak, tidak bakalan ada. Tidak usah takut nak, ya jin, manusia segala macam itu paling mulia itu kita. Pak, malaikat, perhatikan, Pak, malaikat dengan kita lebih mulia mana? Lebih mulia kita, meskipun malaikat. Asal ini dengan ini, otak dengan hati kita tidak melanggar syariat, pikiran bersih, ya. Kalau pikiran, beda lagi. Bahkan di dalam Al-Quran, manusia itu lebih hina dari binatang. Kalau ini dan ini tidak dipakai. Kendak dewi, binatang lebih mulia daripada manusia. Ya. Tapi kalau ini dengan ini dipakai, malaikat kalah. Oleh karena itu, manusia itu komponennya, bukan komponennya. Ada yang mengatakan setengah unsur malaikat sini, unsur hewan ke sini. Nah, nah, ketakutan. Awas lepas sakit pintu nak. Ini loh nak. Ini tuh dibarengin. Nah. Sudah. Biarlah. Paling akik yang diambil yang ujung dewe. Tidak. Sudah. Mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Bukan hanya dari Kristen, dari segala agama lain masuk ke Islam. Maka siapa? Andara, bukan kalian. Ya, mu'alaf. Kemudian berikutnya mukatab. Budak. Perhatikan, budak ini banyak macamnya. Yang berhak menerima itu hanya budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang melakukan perjanjian kepada tuannya untuk merdeka. Ya, kalau sekarang di negara kita ini tidak ada. Kayak gini nak. Budak itu 100% dari penghasilannya punya tuannya. Masih ingat asal muasal budak? Masya Allah, lupa. Nah, orang rampasan perang yang kafir dengan Islam berperang, kemudian tawanannya itu jadi budak nanti. Lupa. Sudah.
Perhatikan, kalau lupa buka lagi. Nak kemana? Nah, perhatikan. Karena kayak gini, nak. Budak itu 100% hasil kerjaannya itu milik tuannya. Pak, digaji? Tidak. Nah, bahkan nanti boleh digauli, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kita balik lagi untuk masalah zakat ini. Kalau seandainya dia tidak mukatab, tidak ada perjanjian, maka tidak berhak untuk menerima zakat. Kalau seandainya dia zakat, yang nerima agak tuannya. Nah, kayak gini. Nah, perhatikan. Budak ngomong kayak gini. Tuan, bos, ya, saya nak merdeka. Kata bosnya, kata tuannya, ya udah apa-apa, bayar 100 juta. Ya, bayar 100 juta. Setelah bayar, maka dia orang lain sudah. Kalau seandainya dia bekerja, milik dia. Nah, saat tuan, sayyid, bosnya itu mengatakan, iya, maka dia berhak menerima zakat. Pak, ngapa Pak? Biar dapat zakat dikumpulin, dijual untuk nebus dirinya, biar cepat-cepat merdeka. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Budak itu boleh dijual. Budak itu boleh dijual. Masih lupa, Masya Allah. Budak kan Bapak sudah sering, pernah Bapak asal muasal. Budak itu setengah manusia, setengah hewan. Maksudnya gimana? Boleh dijual. Itu sifat budaknya, boleh dijual. Seandainya perempuan butuh dinikah enggak? Tidak. Mungkin kalau kalian sering nonton film-film perang, mungkin kalian lihat selir-selir dan segala macam. Tahu selir? Enggak tahu selir-selir? Ada yang tahu? Sudah, selir itu kayak pembantu yang perempuan yang banyak, nah itu. Atau 1, 2, 3 yang tugasnya ngipasi, itu selir. Maka seandainya budak tanpa nikah pun boleh, tapi ada syaratnya ya. Sudah, kita tidak merembet ke sana. Intinya budak kalau sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan, ingin merdeka, maka dia berhak untuk menerima zakat. Tujuannya kayak tadi, zakat dikumpulin, dijual untuk nebus dirinya. Biar cepat-cepat merdeka. Kalau negara kita, tidak ada. Apa nak? Negara kita tidak ada nak. Kan asal muasal budak itu kafir dengan Islam perang. Wong kafir kalah. Nah tawanannya itulah nanti yang jadi budak. Jelas sampai sini? Gharim, apa itu gharim? Gharim berhutang atau hutang penyambung hidup. Hutang penyambung hidup. Contoh kayak gini. Ada si A, si B berantem masalah duit. Si A ngomong dia punya utang, si B tidak punya. Nah, akhirnya cekcok di sini. Ada pahlawan. Ya sudah, berapa utangnya? 100 juta. Ya sudah, kuna pinjam sana 100 juta. Nah, dinjo, damailah kalian. Bapak disebut gharim. Jelas? Atau kayak tadi ya, bisa dikategorikan miskin ya. Kalau seandainya miskin, pinjam sana juga masuk. Tapi kalau seandainya standar biasa, dia punya penghasilan ya untuk islah kawan agar biar damai, itu juga disebut gharim. Ya, Bapak ulang ya, si A, si B berantem masalah duit, utang 100 juta misal, yang si kok ngatakan iyo 100 juta, yang si kok ngomong tidak, udah punya utang, akhirnya berantem, cekcok. Akhirnya Bapak, sudah, berapa utangnya? 100, Bapak pinjam, nah ini 100, damailah kalian. Jelas sampai sini? Bapak disebut gharim. Masih tidak nyambung? Contoh. 1, 2 berantem. 1, 2 berantem. Perhatikan, urusan duit. Kata dia nagih ke sini. Bayar duitnya 100 juta. Dia ngomong, kuda punya utang. Ada, kuda punya utang. Yang ini nodo baik, tidak punya bukti. Yang ini juga sama. Akhirnya cekcok kan, ya. Akhirnya cekcok. Perhatikan. Bapak datang, berapa utangnya? 100. Bapak minjem ke sekolah. Nah, 100. Nah, damailah kalian. Jelas?
Ya, sudah kan damai kan? Yang penting duit dia kan balik 100. Ya, maka Bapak disebut gharim. Bapak boleh terima zakat, ambil zakat, jual untuk nyicil, bayar utang. Jangan sampai sini. Ada yang mau ditanya? Tadi. Sabilillah. Orang perang fisik membela agama. Nah, perhatikan. Sekarang tidak ada ya, sekarang tidak ada. Lagi di Palestina atau apa di negara lain, Israel tuh seralas itu. Kita mikir hanya sekarang pelajaran kita itu yang di sini saja. Perhatikan. Fisabilillah itu harus perang pakai fisik. Nah, sebagian ulama mengatakan fisabilillah itu kategori dai, daiyah, guru ngaji dan segala macam. Jelas? Hei. Perhatikan, apa nak? Kiamat yang tahu hanya Allah, ya, yang tahu hanya Allah. Sudah. Habis nanti waktunya. Fisabilillah, perang fisik. Sebagian ulama mengatakan, Pak, fisabilillah itu kategori, bisa dilanjut, kategori dai, ceramah, guru ngaji, ustadz, ustazah. Sebagian mengatakan boleh, tapi sebagian lain tidak boleh kalau dia kaya. Jelas? Misal, Pak, saya nak bayar zakat, Pak. Zakat fitrah, zakat mal. Kemana? Ke Ustadz Abdul Somad, Pak. Ngapa, Pak? Fisabilillah, Pak. Sabilillah, perang. Ya, perang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Jelas? Jelas sampai sini? Hei, jelas nak? Apa yang jelas? Ngelamun. Perhatikan, kalau yang di sini sabilillah, perang melawan orang kafir, meskipun dia kaya raya, hartanya banyak, tapi kalau dia ikut perang, dia boleh menerima zakat. Pak, duitnya banyak, Pak, lah muat di rumahnya, lah penuh. Misal ya, lah penuh duitnya di rumah gelo. Tapi dia ikut perang, saat pembagian zakat dia berhak menerima. Ngapa? Fisabilillah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Hati. Yang berikutnya Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Apa? Oh, orang kehabisan bekal. Perhatikan. Misal lagi perjalanan di jambret. Zakatnya bekal. Maka dia berhak menerima zakat. Ada yang tanya? Tapi ingat ya, perjalanannya balik lagi tidak boleh yang ada unsur maksiatnya. Kalau ada unsur maksiatnya, tidak boleh. Contoh, ke Jakarta, ngapoi? Nak ke Jakarta? Nak nengok konser, misal. Ya. Sudah, ngapo? Perhatikan. Nak ke Jakarta, ngapoi? Lihat konser. Di Jakarta, dicopet, habis berbekalan. Ya. Di jambret, habis berbekalan. Ke Basnas, minta zakat, tidak berhak. Ngapa? Karena perjalanan dia maksiat. Yes. Ngapa maksiat? Emang di situ gini-gini, nah joget-joget itu. Namanya juga konser. Kan tujuannya ke sana. Tapi kalau tujuannya bukan maksiat, boleh. Misal silaturahmi ke Jakarta, ke rumah nenek. Ya, sampai di sana di jambret, dekat pembekalan, minta zakat, berhak. Ngapa? Perjalanan di situ tidak ada maksiat. Sudah? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Nanti ya, jelas ya. Perhatikan. Orang yang berhak menerima zakat. Ini ada gambarnya. Ada 8 golongan. Fakir, dia pegawai atau udah punya pegawai, tapi kalau sananya dia bekerja masih di bawah setengah. Miskin, dia ada gawean, tapi tidak cukup. Amil,
Tengok, kantoran, dia berhak. Ngapa? Dia yang mendata, ngumpul dan menyalurkan zakat. Meskipun dia bekerja di bawah AC di rumahnya. Nah, ini dia berhak. Ngapa? Dia yang mendata, ngambil, sama menyalurkan. Sabilillah, perang. Untuk tegaknya kalimat Allah. Kemudian mu'allaf, baru masuk Islam. Gharim, terlilit hutang. Kayak tadi, budak, ya. Budak, ada beban. Kemudian musafir. Sampai sini Anda tanya, ini 8 golongan berhak menerima zakat. Sekarang, orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau tadi kita bahas orang yang berhak. Sekarang ada orang yang tidak berhak. Tidak boleh ngambil zakat. Ya, tidak boleh. Menerima zakat itu tidak boleh. Yang pertama, pengkayo. Tidak sah ya. Selain tidak boleh, juga tidak sah. Kecuali kayak tadi. Apa? Wong kaya yang berhak menerima zakat. Ikut berperang terus hamil. Meskipun kaya boleh. Tapi kalau ada hubungan dengan dua ini, tidak boleh. Zakatnya tidak sah. Contoh zakat fitrah. Pak, saya nak bayar zakat kemana? Ke Prabowo misal. Tidak boleh. Kenapa? Zakat fitrah Bapak tidak sah. Disalurkan kepada bukan tempatnya. Jelas sampai sini? Kemudian siapa lagi? Orang yang kuat bekerja. Ini ada syaratnya. Orang yang kuat bekerja, lapangan kerjaan terbuka. Banyak. Kalau udah kuat bekerja, maka berhak. Contoh, usia 80, 100 ya. Atau, ini kan ini nak. Orang yang kuat bekerja. Tapi, nak cari gawean susah. Lamar kerjaan sampai map lah tersebar kemana-mana. Perusahaan inilah digawe ke galau. Tapi dah kata yang nerimo. Maka berhak. Bapak ulang ya. Orang yang kuat bekerja ini tidak boleh menerima zakat kalau ya lapangan kerjaan banyak. Tidak boleh terima. Ngapa? Gawe. Kerja. Ya, kerja. Contoh sekarang. Usia 20 atau sampai 25. Masih kuat-kuatnya tenaga. Bener tak? Gawean, Pak, gawean enggak kate, Pak. Kalau di negara kita itu gawean yang enggak kate, yang enggak galak susah. Tapi kalau negara kita, kalian ke sungai, cari pasir, cari batu, dijual laku. Kalau laku enggak berhak. Kalau belum laku, enggak apa-apa. Dia sudah gawean, dia sudah kerja, tapi belum laku jualannya. Maka berhak terima. Jelas enggak sampai sini? Apa nak? Orang yang tidak berhak menerima. Apa? Golongan yang tidak berhak. Salah. Ini orang yang tidak berhak menerima zakat. Ya, salah yang bawah nih. Yang ini nak. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini tidak boleh menerima zakat. Orang kaya, orang yang kuat bekerja, namun lapangan kerja terbuka lebar. Maka tidak berhak. Kalau lapangan kerjaan susah, boleh. Kemudian Anis jelas ya. Keluarga Nabi, perhatikan. Keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Siapa yang disebut dengan keluarga Nabi? Orang yang beriman. Ya, tidak apa-apa. Orang yang beriman termasuk keluarga Nabi. Selain itu, tidak apa-apa. Ya, kita nih keluarga Nabi, ya sama-sama Muslim. Apa? Tidak. Nah, itu tidak ada dasarnya. Kalau Muslim, ya. Siapa keluarga Nabi? Banu Hashim dan Masya Allah. Ya sudah. Lupa galau sejarah ini. Perhatikan. Siapa keluarga Nabi? Ini kalau di negara kita itu biasa yang terkenal dengan Habib. Itu tidak boleh. Habib itu tidak boleh menerima zakat. Ya sampai sini? Ada mau ditanya? Nanti kalau udah kata kita lanjut. Kalau ada Bapak jelaskan.
Sudah? Bisa dilanjut? Yang terakhir, yang nggak boleh terima zakat, orang yang ditanggung kehidupannya. Contoh. Waduh. Kan jadi orang tua. Apa nak? Kan ditanggung kehidupannya ada orang tua. Bukan seperti itu nak. Perhatikan. Siapa maksudnya? Orang yang ditanggung kehidupannya, wong tua zakat ke anak, anak zakat ke wong tua ke nenek. Itu tidak boleh. Pak, saya nak zakat fitrah ke nenek. Nenek miskinian, Pak, hidup sebatang kara. Boleh tidak zakat ke sana? Tidak boleh. Tapi wajibnya dinafkahi, bukan dizakati. Oh, merinding. Ngapa nak? Merinding nak? Sudah, ya. Bapak ulangi. Orang yang ditanggung kehidupannya itu misal anak zakat ke wong tua, tidak boleh. Tapi perhatikan, kalau kakak beradik boleh. Ya, contoh kakak adik, si adiknya misal miskin atau kakaknya miskin. Ya, kakak zakat ke adik boleh. Kenapa? Tidak ada kewajiban. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tati? Ada berapa jenis zakat? 2, 1. Zakat mal, zakat fitrah. Ya, zakat mal, zakat fitrah. Ini zakat fitrah, ini zakat mal. Sudah. Kita bahas zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir, atau bahasa kita lebih dikenal fitrah. Fitrah manusia. Tidak bisa menghindar fitrah manusia. Contoh kayak perempuan. Fitrah setiap bulan halangan. Tidak bisa menghindar. Kenapa? Pasti itulah fitrah, kodratnya. Nah, ketentuannya tidak bisa menghindar. Jelas? Jadi fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Itu secara bahasa. Namun secara istilah ajian, baca. Nah, perhatikan. Buka apa itu? Tutup. Perhatikan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, namun saat zakat fitrah tidak dikeluarkan padahal dia mampu, maka pahala puasanya ditangguhkan. Ada yang mengatakan tidak dianggap kalau dia mampu mengeluarkan zakat. Jelas sampai sini? Masih ngambang, nah, tidak nyampe. Jelas sampai sini? Apa yang bingung nak? Ya. Puasa sebulan penuh, tapi saat zakat fitrah tidak dikeluarkan. Sayang Pak, tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya ditangguhkan. Jelas? Kalau ada kemampuan untuk bayar, tapi dia udah bayar. Rukun zakat. Pertama, niat. Nah, perhatikan nak. Terutama yang laki-laki. Niat itu tidak bisa diwakilkan kecuali ada izin. Terutama yang sudah baligh. Kalau kalian zakat fitrah, kalian tidak tahu menau, sibuk. Nah, apa hukum niat? Boleh diwakilkan apa tidak? Tidak boleh. Yakin? Itulah kalau tidak dengar nak.
Boleh dah nak? Boleh. Oh, satu kelas tahu. Satu kelas tahu. Kenapa? Sibuk dengan gunting-menggunting tuh. Sudah, taruh. Tugas lain Pak ini Pak. Taruh. Simpen. Simpen. Sayang waktunya nak, sayang waktunya. Perhatikan. Nah, Bapak sudah sering katakan ya, kalau kalian belajar apapun tidak sesuai itu dikategorikan zalim. Itulah yang menghambat kalian nak belajar susah, nak segala macam. Kenapa? Zalim. Apa itu zalim? Melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, Bapak ulangi, melakukan aktivitas bukan pada tempatnya disebut dengan zalim. Itulah penghambat. Nak belajar, maleslah dan segala macam. Sudah. Yang pertama adalah niat. Niat boleh diwakilkan kalau ada izin. Ya sudah Pak, saya wakilkan niatnya ke Bapak B. Ya sudah, Bapak orang tuanya yang niat. Ya, tapi kalau seandainya ada omongan, perhatikan. Yang laki-laki ini yang sudah balik, kalian tidak tahu menahu, tiba-tiba orang tua mengeluarkan zakat atas nama kalian, maka tidak sah. Awas yang laki-laki ya. Bapak ulangi, yang laki-laki, seandainya saat Idul Fitri, kalian lagi asik, malam Idul Fitri, kalian lagi asik takbiran, tiba-tiba orang tua mengeluarkan zakat atas nama kalian tanpa sepengetahuan kalian, sedangkan kalian itu sudah balik, maka ada sah zakat fitrinya. Kecuali kalau ada izin. Ya Pak, biarlah Bapak yang niat. Sudah. Sah sudah. Jelas sampai sini? Ya. Jelas sampai sini? Ini biasanya gini. Perhatikan. Kalau seandainya ada orang tua kalian atau kalian yang punya keluarga mungkin kuliah di Jawa. Saat Idul Fitri, dia udah balik. Sedangkan wong tuanya kategori kaya. Tiba-tiba wong tua mengeluarkan hartanya untuk zakat fitrah mengatasnamakan anak yang di Jawa tanpa sepengetahuan. Dasar. Jelas sampai sini? Kalau anaknya tahu sah. Ya Pak, Bapak B yang niat, Bapak B yang nunjuk. Segala macam, Bapak saya pasrah dengan Bapak. Sah jadi. Meskipun nanti ada khilaf, mengeluarkan zakat di mana. Itu masih ada khilaf. Sampai sini ada tanya? Yang kedua, pemberi zakat. Ya jelas, harus ada yang beri, harus ada yang kayo. Kemudian penerima zakat, kategorikanlah harus ada yang miskin. Kemudian harta yang dikeluarkan harus ada, duitnya harus ada. Kalau ini tidak kate, rukun zakatnya tidak ada, maka zakatnya tidak sah. Nah keluar zakat, tidak kate beras, tidak jadi zakat. Nah keluar zakat, tapi orang miskin tidak kate, tidak jadi zakat. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Nah, hukum zakat fitrah sudah jelas ya. Apa hukumnya nak? Wajib. Hati lagi, wajib itulah. Kapan itu wajib? Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain berupa makanan pokok sebanyak 1 sok sama dengan 4 mud yaitu 2,7 kg. Perhatikan. Ya. Makanan pokok. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Perhatikan. Usahakan kalau kalian tanpa ada halangan, usahakan zakat fitrah jangan pakai duit. Ingat ya. Pakai makanan pokok. Kita ini beras, sudah, beras. Apa nak? Masih ditanya, ngapa udah boleh? Kita usahakan fokus di Imam Syafi'i. Kalau kalian Pak nak pakai duit kayak gini nanti. Perhatikan. Kalau kita tidak darurat, ya, kalau kita tidak terpaksa, usahakan satu mazhab. Tapi kalau terpaksa, darurat, boleh. Contoh, kalau kalian nak haji atau umroh, di situ ada tawaf. Tawaf itu disyaratkan punya wudhu. Sedangkan tawaf untuk zaman sekarang, laki-laki, perempuan, ya Allah nak. Nah diomong berapa kali. Sayang waktunya. Tahu Bapak kemarin nilai kau besar itu ada yang nyontek nak. Kerjasama.
Sudah. Bapak bukannya tidak tahu, makanya manfaatkan waktu itu. Perhatikan. Ya. Seandainya tawaf, tahu tawaf, keliling Ka'bah, itu disyaratkan punya wudu. Pak, saya nak tawaf tapi menggunakan wudunya, hukumnya Imam Syafi'i. Tidak bakalan bisa kalian. Ngapa? Laki-laki, perempuan jadi satu di situ. Jalan baru 2 langkah, 3 langkah, kesenggol laki-laki, batal. Tawaf kalian tidak sah. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i. Ngapa? Laki-laki, perempuan bersentuhan, batal. Terpaksa, jangan pakai Imam Syafi'i, pakai Imam Malik. Imam Malik, tersentuh laki-laki, perempuan, tidak batal kalau tanpa ada unsur kesengajaan. Bapak ulangi, kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak batal. Jadi tawaf laki-laki dan perempuan kesenggol kulitnya, lanjut baik, batal tidak wudunya? Tidak. Apa? Terpaksa Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi kalau kalian di sini, misal, Pak nak ke pasar Pak, laki-laki dengan perempuan misal campur di situ, kesenggol. Oh Imam Malik Pak, tidak bisa. Apa urgennya sekarang kalian pakai Imam Malik? Darurat di pasar darurat. Ayo, di pasar darurat dak kate. Jadi tidak boleh. Jelas sampai sini? Nah, sama halnya zakat. Zakat usahakan pakai Imam Syafi'i, beras. Ya. Jangan pakai duit, pakai beras. Jelas? Ada yang tanya? Berapa ukurannya, Pak? 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 mud. Apa itu mud, Pak? Genggaman. Nah, Bapak ulangi. Apa itu mat? Genggaman. Berarti zakat fitrah. Nah, beras. Perhatikan. 1, 2, sampai 4. Jelas sampai sini? Ada yang bertanya? Karena di sini nanti ada khilaf. Ngapo ini nanti kalian timbul pertanyaan. Ngapo ini? Perhatikan. 4 mud. Ini. 1, 2, 3, 4. Sampai 4. Itulah yang dikeluarkan. Nah, di sini nanti muncul perbedaan ulama. Ya, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,75. Pak, ngapo Pak? Karena cakupannya, nah beda. Tangan Bapak dengan kalian, kalau seandainya Bapak ngambil 4 ginian, 4 cakupan, kalian juga 4 cakupan, Bapak yakin ukurannya berbeda kalau kita timbang. Benar enggak? Nah, sedangkan ini 4 mud ini zaman Nabi besar. Nah, oleh karena itu timbul perbedaan di sini. Ngapo? Ulama ini 4 mud, misal, 4 mud sekian ditimbang, sekian kilo. Ulama lain, 4 mud, sama dia melakukan sama. Kok beda? Ya, ngapo? Tangannya yang beda. Yang si kok besar, yang si kok kecil. Jelas? Oleh karena itu ada perbedaan di sini. Kalau bisa sempurnakan 3 kilo. Kalau bisa, Pak sayang nian Pak. Kalau memang kalian sayang nian, mungkin ya mohon maaf pelit misal, pelit nian, ya sudah pakai ini. Pak, kalau pakai 2,5 usahakan jangan. Ya, ngapa Pak? Ya kalau 2,5 nian, kalau lebih agak mengakibatkan zakat kalian tidak sah. Kita ikhtiyat, ambil yang paling besar. Kalau seandainya ukurannya, seandainya zaman Nabi itu diukur, waktu ada Nabi ditimbang 2,5, zakat kita sah. Jelas enggak? Seandainya kayak gini, Bapak kasih gambaran. Nabi itu 4 mud ya. Ukurannya 4 mud, karena belum ada timbangan. Saat itu seandainya ditimbang 2,7 seandainya Bapak mengeluarkan 2,5, 2,5, maka dasar zakat fitrah Bapak. Ngapo? Kurang. Jelas? Ngapo? Saat Nabi itu 2,7 seandainya. Tapi kalau seandainya sebaliknya, saat Nabi 2,5, Bapak sekarang mengeluarkan 2,7, sah enggak? Sah. Ngapo? Karena sudah lebih. Oleh karena itu kita ikhtiyat, ambil yang paling banyak. Jelas? Ada murid tanya? Makanan pokok ya, usahakan makanan pokok. Beras. Pak, kami yang di Papua
pakai gandum. Ya sudah gandum. Berapa ukurannya? Sama. Jelas? Syarat wajib zakat fitrah. Wajib tidak kalian zakat fitrah? Lihat. Kapan itu wajib? Beragama Islam. Kapan itu wajib? Masih hidup saat terbenamnya matahari. Nah, apa tuh, nak? Sudah, ada. Perhatikan. Masih hidup saat terbenamnya matahari. Kalau tidak hidup terbenamnya matahari, berarti tidak wajib. Contoh ya, seorang ibu-ibu melahirkan. Kita bahas yang anaknya. Kalau ibunya, kalau hidup dia wajib. Ibu-ibu ya melahirkan jam 5 sore, setengah 6 belum maghrib, meninggal, maka bayinya tidak wajib dizakati. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Kenapa? Karena sebelum maghrib lah mati. La innalillah. Jelas? Nah, tapi kalau seandainya jam 5 lahir, ya, jam 5 lahir, jam 7 setengah 8 meninggal, maka bayinya wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jelas? Kenapa? Hidup saat matahari terbenam. Atau contoh misal, di sini kalian kalau malam Idul Fitri takbiran keliling enggak? Ada ya beda. Nah, perhatikan. Seandainya nauzubillah ya, malam Idul Fitri keliling-keliling takbiran Allahu Akbar dan segala macam, tiba-tiba nauzubillah kecelakaan meninggal. Maka yang meninggal ini wajib dizakati jika kategori wong kaya. Kenapa? Dia hidup setelah maghrib. Jelas? Pak, sudah mati, Pak. Ya tinggal keluarganya mengeluarkan zakat fitrah. Jelas ya? Siapa lagi? Apalagi syaratnya? Mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam. Intinya kaya, ada duit. Nah. Ini zakat fitrah ya. Ini dalilnya, kalian boleh baca ulang. Nah, perhatikan, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Mubah. Kapan itu waktu mubah? Perhatikan, sedikit lagi nak. Kapan itu waktu mubah? Awal Ramadan juga boleh. Pak, tanggal 1 Ramadan bayar zakat fitrah? Boleh. Mubah. Tapi dengan syarat saat malam Idul Fitri yang terima zakat tidak boleh kaya. Contoh, bapak tanggal 1 mengeluarkan zakat fitrah ke si A. Ya, habis itu si A dia buka usaha dan segala macam sukses. Tanggal 1 Idul Fitri malam takbiran kayo, zakat bapak tidak sah, wajib mengeluarkan zakat fitrah lagi. Jelas? Kemudian waktu wajib kapan? Mulai terbenamnya matahari. Jelas ya? Waktu sunnah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Sunnah. Makruh setelah sholat id sampai terbenam. Haram dari terbenam dan seterusnya. Tapi tetap sah. Pak, haram kok sah? Kayak gini, Bapak kasih gambaran. Kalian sholat subuh jam 12 siang. Boleh beda? Tidak. Boleh beda? Tidak. Boleh beda? Tidak. Boleh. Siapa yang ngomong tidak boleh? Sah tak Pak? Sah. Hanya saja haram. Ngapa nunggu jam 12? Tidak jam 5. Jelas? Jam 5 subuh, Allah hayya ala sholat, tarik selimut. Bangun-bangun jam 12. Wajib kalian sholat subuh. Sah enggak? Sah. Haram? Haram. Mengapa? Mengakhirkan waktu. Sampai sini ada yang tanya? Nanti karena sudah bel. Ya. Silakan kalian pelajari sampai manfaat zakat fitrah. Ada yang tanya? Nanti Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.